Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak sudah siap ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis dan unsur surat undangan. Anak-anak sudah tahu apa itu surat? Surat adalah dokumen tertulis yang berisi informasi atau berita dari suatu pihak ke pihak lain yang dapat dijadikan alat bukti. Jenis surat nanti ada 3 ya anak-anak. Yang pertama surat pribadi, kedua setengah resmi atau semi resmi, ketiga resmi atau surat resmi dinas. Secara umum, surat resmi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagian surat resmi. Yang pertama itu kepala surat, 2 tanggal surat, nomor 3 itu nomor surat, selanjutnya 4 itu adalah sifat surat, 5 lampiran, nomor 6 hal atau perihal, 7 alamat dalam, 8 kalimat pembuka, 9 isi surat, 10 kalimat penutup, nomor 11 nama jabatan ya, 12 nip tanda tangan, ke-13 adalah tembusan. Itu tadi bagian-bagian dari surat resmi. Nah, bagaimana penerapannya? Kita lihat ya. Di sini ada contoh surat resmi. Yang pertama itu adalah pemerintah kabupaten. Itu namanya kepala surat. Terus ada Gantang 14 Desember bla bla, itu namanya tempat dan tanggal surat. Nomor itu adalah lampiran dan perihal surat. Selanjutnya kalian amati sendiri ya bagian-bagiannya yang sudah disebutkan di awal tadi, bagian-bagian surat resmi dalam sebuah surat. Berikut contoh surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan mempelajari perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah mempelajari ya, hari ini kita akan mempelajari menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Untuk membedakannya ada 2 istilah, melenyap dan mengkristal. Melenyap merupakan peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Berikut contoh dari menyublim. Yang pertama ini ada kamper. Kamper itu kapur barus. Kapur barus biasanya ini baunya wangi, kan dari padat berubah menjadi gas, akan menghilang ya, nanti lama-kelamaan habis. Yang kedua, ini ada pada contoh dry ice atau es kering. Contoh menyublim yang ketiga yaitu salju. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia sudah merdeka. Kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, yang pertama kita sebagai seorang pelajar tentunya bisa belajar dengan lebih giat ya, lebih tekun dan berprestasi. Ayo kita amati kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat untuk pembangunan nasional loh ya. Nah, kita akan membahas faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan nasional. Yang pertama, faktor pendukung pembangunan nasional. Nah, ini yang utama adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jelas, bangsa harus merdeka. 2, letak geografis Indonesia yang strategis atau posisi geografik negara.
Yang ketiga adalah penduduk ya, penduduk. Terus ada kekayaan alam, faktor rohaniah dan mental. Nah, kalian bisa baca ya anak-anak. Selanjutnya ada faktor penghambat pembangunan nasional. Apa saja sih faktor penghambat pembangunan nasional? Pembangunan di Indonesia itu dihadapkan pada berbagai masalah yang merupakan penghambat pembangunan nasional. Berikut faktor-faktor penghambat pembangunan nasional. Yang pertama, gejolak SARA, yaitu adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Kedua, produktivitas penduduk yang rendah. Faktor yang ketiga, kesenjangan sosial. Keempat, kekurangan modal dan teknologi. Dan masih banyak ya, nanti ada tingkat pendidikan bangsa Indonesia yang masih rendah. Terus persaingan dan prospeksi negara lain di bidang perdagangan. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.